Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 10 Agustus 2022. Kita bersama-sama merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Laurentius adalah satu dari 7 diakon agung yang bertugas membantu Paus di Roma. Ia lahir di Spanyol pada tahun 225. Pada tahun 257, Paus Sixtus II menugaskan Laurentius untuk mengurus harta kekayaan gereja dan membagikan derma kepada fakir miskin di seluruh kota Roma. Saat Paus Sixtus yang kedua ditangkap, Laurentius berkata kepadanya, "Bapa suci, aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidak pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Paus Sixtus terharu dan berkata, "Janganlah sedih dan menangis anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku dan engkau 3 hari lagi akan mengikuti aku dalam kemuliaan surgawi." Laurentius yang diketahui memegang harta kekayaan gereja oleh prefek kota Roma diminta untuk menyerahkan semua harta yang dimiliki oleh gereja. Laurentius berkata, "Baiklah Tuan, dalam waktu 3 hari aku akan menyerahkan semua kekayaan gereja itu kepadamu." Lalu Laurentius segera mengumpulkan orang-orang miskin, membagi-bagikan kekayaan gereja kepada mereka. Dan di hari ketiga, bersama dengan orang-orang miskin, Laurentius berarak menuju kediaman prefek Roma. Laurentius berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya miliki. Terimalah dan peliharalah mereka ini sebaik-baiknya." Atas iman dan keberaniannya, Laurentius wafat sebagai martir. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan tetapi mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika saya baru bisa mengendarai sepeda motor, saya pinjam motor kakak saya. Belum punya SIM, namun gaya sosokan naik motor. Wah. Suatu kali ketika melintasi jalan yang berpasir, saya tidak mampu menyeimbangkan diri karena ngebut. Alhasil saya jatuh dan motor terhempas beberapa meter. Sampai di rumah, saya dimarahin sama kakak saya dan tidak lagi dikasih pinjem motor. Motor baru dan kredit belum lunas, udah saya bikin beset-beset. Namun dari pengalaman jatuh ini, saya belajar untuk semakin hati-hati dan waspada dalam berkendara. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini istimewa. Yesus menubuatkan keselamatan yang akan dianugerahkan kepada kita dalam bentuk perumpamaan. Ia bersabda, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati,
ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biji atau benih harus dimasukkan ke dalam tanah atau ditanam. Ini adalah sebuah kebenaran yang tidak dapat dibantah. Setelah ditanam, benih akan menyatu dengan tanah dan akan mulai membelah diri, bertunas, bertumbuh, dan akhirnya berbuah. Demikian pula dengan Yesus yang menyerahkan dirinya sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Ia wafat dan dimakamkan seperti benih yang jatuh dan mati. Namun Yesus bangkit sebagai yang sulung untuk menyediakan tempat bagi kita dalam kerajaan surga. Inilah makna benih yang mati dan akhirnya berbuah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kerap kita mengalami berbagai macam pengalaman jatuh. Kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam studi, pertemanan, dalam hubungan asmara, dan mungkin banyak sekali pengalaman-pengalaman jatuh lainnya. Setiap pengalaman jatuh adalah kesempatan untuk kita belajar agar semakin lebih baik, agar kita semakin lebih kuat, lebih piawai, sehingga kita tidak jatuh lagi. Jadi janganlah katakan, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Karena bersama dengan Tuhan, kita harus bangun, bangkit, dan tetap semangat. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.